Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kaba'ir karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Selanjutnya bab dzikril ya'si min rauhillah. Bab tentang dzikrul ya'si, itu penyebutan tentang sikap putus asa dari pertolongan Allah. Wal amni min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Pada bab kali ini Syekh Abdul Wahhab menyebutkan dua dosa ya. Dua dosa. Dosa pertama adalah al-ya'su min rauhillah, yaitu putus asa dari rahmat atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil terkait dengan hal ini. Di antaranya dalam surat Yusuf, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Itu perkataan Nabi Yakub alaihissalam menasihati putra-putranya ketika beliau berkata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Wahai putra-putraku, pergilah cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya itu Binyamin. Wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari pertolongan Allah. Kemudian beliau berkata, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang kafir. Ini dosa yang pertama. Adapun dosa yang kedua, beliau bawakan firman Allah dalam surat Al-A'raf, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Setelah itu beliau bawakan perkataan Ibnu Mas'ud wa Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, qala akbarul kaba'ir al-isyraku billah. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Putus asa dari rahmat Allah dan putus asa dari pertolongan Allah. Rawahu Abdul Razzaq. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq itu dalam kitabnya Musannaf Abdul Razzaq. Wa akhrajahu Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marfu'an, secara marfu', yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lafdhuhu, dan lafalnya, su'ila mal kaba'ir, Nabi ditanya apa itu dosa-dosa besar? Faqala al-isyraku billah, dosa besarlah syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya manusia dalam menjalani kehidupan ini dia antara khauf dan raja, antara takut dan berharap ya. Allah memuji para nabinya. Allah berkata, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi bersegera dalam amal saleh, dalam kebajikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami dalam raghaban wa rahaba, yaitu berharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Demikian juga Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang bangun di malam hari, kemudian dia berdiri salat dalam kondisi sujud, dalam kondisi berdiri, takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah. Jadi seorang berusaha dalam hidup ini antara khauf dan raja, antara takut dan berharap. Namun kata para ulama, dalam kondisi tertentu dikuatkan sisi salah satunya. Seperti misalnya ketika melakukan maksiat, ya, sepertinya terus melakukan maksiat, maka dominasikanlah rasa takut kepada Allah.
Ketika mulai timbul rasa kayaknya putus asa, maka hendaknya kuatkanlah roja, harapan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan mereka mengatakan terutama ketika akan meninggal dunia, maka kuatkanlah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi normal, maka khauf dan roja seimbang. Ada rasa takut, ada rasa berharap. Jika seorang terlalu berlebihan dalam khauf sehingga hilang rojaknya sama sekali, maka dia akan putus asa. Jika tidak ada sama sekali rojaknya kepada Allah, hilang jadi 0%, maka dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Kekufuran itu putus asa. Putus asa yang sampai derajat seperti ini, bahwasanya tidak akan dirahmati sama sekali oleh Allah, maka ini bisa derajat kekufuran. Karena khaufnya terlalu mendominasi. Sebaliknya kalau seorang terlalu mendominasi rojaknya, tidak ada rasa takut atau meremehkan rasa takut, jadi mudah-mudahan dalam bermaksiat. Ketika rasa takutnya hilang sama sekali, ya, maka ini dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga dosa besar. Tapi kita akan bahas jadi sebab adanya merasa aman dari makar Allah atau putus asa dari rahmat Allah karena tidak seimbang dalam al-khauf dan roja. Maka seorang hamba dalam kehidupan ini menyeimbangkan antara rasa takut kepada Allah dan juga rasa berharap kepada Allah. Karena Allah berhak untuk ahlur raja, untuk diharapi, dan Allah juga berhak untuk ditakuti. Taib, dosa yang pertama, al-ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya membawakan firman Allah terkait dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh kakak-kakaknya kemudian hilang. Tidak ada kabar sampai kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu Binyamin juga, Nabi Yusuf melakukan trik, ya, kait. Ya, kadzalika kidna li Yusuf. Kata Allah, demikianlah kami bikin tipu daya untuk Yusuf, untuk memenangkan Yusuf. Maka akhirnya Binyamin pun tertahan. Setelah itu kakak mereka yang paling tua, karena tahu Binyamin tidak bisa balik ke rumah orang tua mereka, akhirnya dia bilang, saya pun tidak mau pulang. Sehingga 3 anaknya semua tertahan di Mesir. Maka ketika itu sampai kabar kepada Nabi Yakub bahwasanya anaknya Binyamin juga tertahan, maka dia pun ingat kepada Yusuf. Ya asafa ala Yusuf, ya. Maka dia pun ingat terhadap Yusuf, ya. Sehingga wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Maka dia pun menangis sampai akhirnya matanya pun putihnya mendominasi, akhirnya matanya pun buta, dia tidak bisa melihat karena menahan kesedihan. Sampai anak-anaknya berkata, qalu, ya, kau senantiasa tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Engkau terus ingat-ingat Yusuf sampai kau hampir menjadi orang yang binasa. Qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Setelah itu dia berkata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf. Wahai anak-anakku, carilah kabar tentang Yusuf wa akhihi dan Binyamin. Kenapa dia tidak bilang anak yang ketiga itu anak pertama mereka? Karena anak yang ketiga yaitu anak yang paling tua, memang kabarnya diketahui ada di Mesir, namun tidak mau pulang karena malu sama ayahnya. Tapi Yusuf dan Binyamin tidak tahu bagaimana tentang kabar mereka. Makanya Nabi aku berkata, fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Cari tahulah tentang kabar Yusuf dan saudaranya itu Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia ucapkan perkataan ini di puncak-puncak kesulitan, di puncak-puncak kesedihan, ya. Di puncak kesulitan dan puncak kesedihan, justru dia malah menguatkan harapan kepada Allah. Tidak putus asa, bahkan menasihati anak-anaknya untuk tidak putus asa. Jangan putus asa. Maka dia mengatakan, wala tayasu min rauhillah, janganlah putus asa dari pertolongan Allah. Bahkan Nabi Yakub mengingatkan anak-anaknya alaihissalam,
Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang kafir. Nabi Yakub tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu bahwasanya Nabi Yusuf sudah jadi bangsawan. Binyamin sedang diayomi oleh Nabi Yusuf, sudah lagi senang-senang, lagi nyaman. Ya, dia tidak tahu. Dia menyangka hilang, entah apa kabarnya, tidak tahu. Sehingga dia menangis sampai buta. Ya. Tetapi di puncak kesedihannya, dia melarang untuk putus asa. Ya. Dan dia ingatkan bahwasanya sifat putus asa adalah sifat orang-orang kafir. Akhirnya mereka pergi balik mencari ke Mesir, mencari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Akhirnya Yusuf buka kartu bahwasanya dialah sang bangsawan, dialah Yusuf alaihissalam. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya betapa sering solusi datang di puncak-puncak kesulitan. Tatkala seorang sudah benar-benar membulatkan harapannya kepada Allah, benar-benar tawakalnya tinggi kepada Allah dan dia sudah berlepas diri, berputus asa dari bantuan manusia dan dia benar-benar berharap kepada Allah, maka biasanya saat itu pertolongan tiba. Biasanya pertolongan tiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin seorang mencapai posisi tersebut di mana dia benar-benar bergantung kepada Allah dan dia tahu bahwasanya manusia tidak bisa berbuat apa-apa, maka di saat itulah Allah beri pertolongan, ya. Semua usaha hanyalah ikhtiar, tapi akibat yang menentukan Allah. Maka jangan putus asa. Tapi demikian juga lafal putus asa juga datang dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Wa nabbihum an dhaif Ibrahim. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman. Qala inna minkum wajilun. Qalu la tawjal. Inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun. Qalu basyarnaka bil haqqi wa la takum minal qanitin. Qalu wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Kabarkanlah kepada mereka tentang kisah Ibrahim ketika datang para malaikat kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, qala salamun qaumun munkarun. Assalamualaikum, keselamatan bagi orang-orang yang tidak kami kenal. Inna minkum wajilun, ya, kami takut kepada kalian. Kata para malaikat, la taujal, jangan kau takut wahai Ibrahim. Kami ini bukan siapa-siapa, kami utusan Allah Subhanahu wa taala. Inna nubasyshiruka bi ghulamin alim, sungguhnya kami datang untuk beri kabar gembira kepada engkau. Kau bahkan akan punya anak yang alim, yang berilmu. Yaitu maksudnya siapa? Ismail. Maka Ibrahim berkata, qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubasyirun, ya. Atau mungkin maksudnya Ishak, maksudnya istrinya akan punya anak. Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubasyirun. Apa kalian beri kabar gembira kepadaku tentang punya anak sementara saya sudah tua, sudah sangat tua. Ya. Qalu basyarnaka bil haqq, kami beri kabar gembira tentang kebenaran dan jangan kau termasuk orang yang putus asa. Ibrahim menimpali, wa may yaqnatu min rahmati rabbil dhalun, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi Ibrahim ketika dia diusir dari Irak, yaitu dari Babilonia, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang soleh. Dia menikah dengan Sarah. Setelah itu dia hidup bersama Sarah puluhan tahun. Ibrahim ketika keluar dari Babil masih muda. Makanya kaumnya mengatakan sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika Ibrahim hancurkan patung-patung, maka kaumnya berkata, ya, man fa'ala hadza bi alihatina? Innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani hancurkan patung tuhan-tuhan kita? Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka kaumnya berkata, qalu sami'na fatan, kami dengar ada seorang pemuda yang suka mencela tuhan-tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dihadirkan, akhirnya debat, akhirnya dibakar dan tidak terbakar, akhirnya Ibrahim diusir. Berarti dia masih muda, masih fatan. Fatan artinya pemuda. Mungkin kurang 20 tahun, kurang atau 20 tahunan. Kemudian Ibrahim punya anak Ismail, ada yang mengatakan ketika usianya 80 tahun. Berarti Ibrahim berdoa, ya Allah anugerahkan anak kepadaku. Dikabulkan puluhan tahun kemudian. Dikabulkan puluhan tahun kemudian. Ya. Menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Sampai akhirnya Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim, baru kemudian punya anak Ismail. Baru kemudian nyusul Sarah juga punya anak, sudah
mandul, sudah tua ternyata punya anak. Tetapi di masa penungguan tersebut puluhan tahun, Ibrahim tidak putus asa. Cuma ketika dikabarkan dia punya anak, dia kaget aja. Bagaimana cara saya punya anak sementara saya sudah sangat apa? Tua. Tapi dia tidak putus asa. Makanya ketika malaikat berkata, "Wala takum minal qanitin." Jangan kau termasuk orang yang putus asa. Ibrahim menimpali, saya tahu. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa kecuali orang yang tersesat. Subhanallah, puluhan tahun menanti dan tidak putus asa. Akhirnya Allah kasih anak. Itu Allah tahu kapan waktunya Ibrahim punya anak. Maka nasihat buat diri saya pribadi dan juga para ikhwan dan akhwat, ketika kita berharap sesuatu, jangan putus asa. Ada orang yang berdoa supaya punya anak, ternyata enggak punya anak sampai sekian lama. Ya, saya pernah dengar cerita ada seorang setelah menikah 18 tahun baru punya anak. Saya pernah ketemu orang setelah 11 tahun baru punya anak. Saya pernah ketemu juga seorang syekh 9 tahun baru punya anak ya. Tapi tidak putus asa, berusaha. Taruhlah penghujungnya pun tidak punya anak, Allah mentakdirkan wa yaj'alu may yasha'u aqima, kata Allah, dan Allah menghendaki ada sebagian hamba Allah yang aqim tidak punya anak, toh tidak putus asa. Berarti itu yang terbaik. Meskipun penghujungnya ternyata tidak punya anak, enggak ada masalah. Selama penantian jangan putus asa. Ada orang mungkin berdoa supaya anaknya soleh, ternyata enggak soleh. Jangan putus asa. Bisa jadi Allah bikin dia soleh suatu saat tahu-tahu apa? Soleh. Tiba-tiba menjadi orang yang sangat baik, yang sangat soleh mungkin. Kalaupun ternyata anaknya tidak soleh sampai meninggal, enggak ada masalah. Yang penting dia tidak putus asa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan putranya mungkin ratusan tahun. Penghujungnya istrinya tetap kafir, anaknya tetap apa? Kafir. Tapi apakah Nuh putus asa? Tidak. Bahkan ketika anaknya meninggal dia masih berdoa supaya bisa diselamatkan. Ternyata dilarang karena sudah meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Tapi dia tidak putus asa. Tetap berdoa, tetap berdakwah, tidak putus asa. Menakjubkan Nabi Nuh alaihissalam. Karena sifat putus asa sifat yang buruk. Kita enggak tahu kapan pertolongan Allah datang. Ya, Allah kasih pertolongan di saat yang tepat yang kita perlukan. Oleh karenanya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tercela. Dalam ayat ini, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang kafir. Dan perkataan Ibrahim alaihissalam, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ya. Jadi jangan saya putus asa. Kita hidup di zaman sekarang banyak orang putus asa. Sedikit-sedikit putus asa. Mutung. Sedikit-sedikit minum baygon. Gara-gara masalah sepele. Saya baca orang bunuh diri gara-gara sedikit minum baygon. Akhirnya tidak jadi mati. Masuk rumah sakit. Akhirnya minta sumbangan. Tidak jadi mati, akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Tapi sudah dosa, putus asa, mati dosa. Ada seorang saya baca kapan sudah lama putus asa. Seorang angkatan, orang hebat. Diomelin dulu sama istrinya. Akhirnya dia bunuh diri, lompat ke sungai akhirnya mati. Tulis surat buat istrinya sebelum mati. Kasihan. Terus istrinya ngomel-ngomel, kawin lagi, ngapain putus asa? Maksudnya cemen banget gitu maksudnya. Kenapa putus asa? Rahmat Allah luas. Ini enggak bisa, kan ada syariat cerai bisa. Kenapa harus bunuh diri? Ini istri yang zalim sampai suaminya bunuh diri. Ada kejadian di kampung juga, subhanallah, ribut suaminya gantung diri, ya Allah. Maksudnya gara-gara perkara sepele, ya. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati sekarang kita hidup zaman anak-anak yang generasi strawberry, mudah mutung, ya. Harus kuatkan mereka. Anak zaman sekarang ini mudah mutung, ya. Sedikit-sedikit dia enggak kuat, putus asa, nyerah. Harus dilatih bahwasanya jangan putus asa dari rahmat Allah, terus berusaha. Ya, rahmat Allah akan datang pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat yang jelek dalam Al-Qur'an, di antaranya putus asa karena miskin. Seperti dalam surat Fussilat ayat 49, wa immassahu syarru fayausun qanut. Manusia itu kalau ditimpa dengan keburukan, maka dia pun putus asa. Surat Fussilat ayat 49.
Demikian juga dalam surat Ar-Rum ayat 36 kata Allah wa idza adzaqana an-nasa rahmatan farihu biha. Kalau kami berikan rahmat kepada manusia mereka gembira. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Ketika mereka ditimpa dengan keburukan akibat ulah perbuatan mereka sendiri, Allah timpakan cobaan, Allah timpakan kemiskinan, kesulitan, idzahum yaqnatun, tiba-tiba mereka putus asa. Ini sifat yang buruk. Dikasih kesulitan putus asa, seakan-akan tidak ada lagi kebaikan di balik kesulitan ini. Ini putus asa yang dilarang. Di antara putus asa yang dilarang, yang pertama, di antara putus asa dari rahmat Allah karena banyak dosa. Karena banyak dosa. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dosa sebanyak apapun jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat betapa banyak pelaku dosa yang harus Allah ampuni. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Contoh siapa? Contohnya misalnya para penyihir Firaun. Puluhan tahun kerjanya jadi tukang sihir. Tahu-tahu bertobat. Hidup cuma sebentar, tidak sampai 1 hari dibunuh, akhirnya masuk apa? Surga. Puluhan tahun kemaksiatan, kekufuran ditutup dengan taubat ya. Lihatlah orang-orang yang membakar kaum mukminin, kaum mukminat. Dalam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Buruj kata Allah innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang membakar wali-wali Allah kaum mukminin laki-laki maupun perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Bagi mereka azab neraka jahanam, bagi mereka azab yang membakar. Kata Allah di situ, "Tsumma lam yatubu", kemudian mereka tidak bertobat. Artinya kalau mereka bertobat diterima tidak? Diterima. Meskipun sudah membakar wali-wali Allah. Kalau bertobat bisa diterima ya. Enggak usah Firaun. Firaun yang ngaku sebagai Tuhan. Kalau bertobat terima enggak? Terima. Firaun ini bukan sembarang orang, ngaku sebagai Tuhan. Bahkan Allah kirim Nabi Musa. Bahkan Allah kirim Nabi Harun bersama Nabi Musa. Bahkan Allah berkata, "Faqula lahu qawlan layyina", ucapkanlah kata-kata yang lembut. "La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha", siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Ternyata dia tidak sadar dan tidak ingat, dia tetap dalam kufuran. Tapi seandainya Firaun bertobat, diterima atau tidak? Terima. Siapa yang lebih buruk dari Firaun? Enggak ada. Kisah pembunuh 100 nyawa, sudah membunuh 100 nyawa dia bertobat. Dia belum sempat beribadah, baru jalan menuju daerah untuk mau bertobat. Di sana sudah meninggal di tengah jalan. Ternyata diterima taubatnya. Oleh karena jangan putus asa dosa sebesar apapun. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Baik. Jadi jangan putus asa dari pertolongan Allah. Jangan putus asa dari kemiskinan. Miskin kayaknya kita sudah selesai, Allah tidak sayang lagi sama kita, itulah putus asa. Allah enggak bakalan tolong kita, itulah putus asa. Dan jangan putus asa kalau lagi berdosa, bertobatlah. Tidak ada yang terlambat, tidak ada kata terlambat. Selama masih nyawa di kerongkongan, selama nyawa belum di kerongkongan, masih bisa bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa belum di gargara, sebelum di kerongkongan. Ini dosa pertama yang buruk, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari pertolongan Allah. Jadi ikhwan, kita ini dalam hidup ini ada ujian hidup. Mungkin ada yang berdoa supaya istrinya soleha. Enggak soleh-soleha juga. Jangan putus asa. Doa aja terus. Ada satu saat dia soleh, kalau ada waktunya akan ada waktunya. Dia tidak soleha, mungkin ada hikmah buat kamu supaya kamu berdoa terus. Ya. Suami didoain supaya soleh, ternyata enggak soleh-soleh. Berdoa aja, sabar. Anak-anak. Ada yang dicoba dengan tidak punya anak. Berdoa aja terus, enggak ada masalah. Berdoa. Allah contohkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim puluhan tahun baru punya. Zakaria setelah tua baru punya anak. Emang dia nikah ketika sudah tua? Mungkin masih muda sudah nikah. Tapi ternyata istrinya mandul. Ketika sudah sangat tua, ya. Inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semua. Mungkin 90 tahun, mungkin 80 tahun. Baru Allah kasih anak. Ya, ini sebagian kita hanya baru menanti 9 tahun, 10 tahun.
Allah kasih contoh, nabi-nabi pun diuji dengan demikian, tapi mereka tidak pernah putus asa. Jangan putus asa. Jangan bilang sudah Allah tidak bakalan kasih, jangan. Doa saja. Capek berdoa, kapan berdoa lagi? Ada waktu berdoa lagi. Enggak ada salahnya kita berdoa. Dikabulkan enggak dikabulkan dapat pahala. Ya. Kalau Allah tidak kabulkan berarti yang terbaik bagi kita. Lain halnya kalau kita enggak berdoa, ya. Ini sudah berdoa Allah tidak kabulkan, itu yang terbaik bagi kita. Tinggal kita perbaiki diri, minta kepada Allah salat malam. Jangan putus asa. Semudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita dengan berkata kun fayakun. Baik. Dosa besar yang kedua adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Sifat makrullah, makar Allah disebut dengan sifat ala jihatil muqabalah, yaitu sifat dari sisi al-muqabalah, respon balik. Maksudnya Allah berbuat makar kepada yang berbuat makar. Kita tidak boleh bilang di antara nama Allah adalah al-makir, pembuat makar, enggak. Karena Allah tidak mutlak dipuji sebagai pembuat makar. Dia hanya terpuji kalau dia berbuat makar kepada yang berbuat apa? Makar. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Orang yang melakukan makar buruk maka Allah balikkan kepada dia. Dan sifat-sifat ala jihatil muqabalah ini banyak dalam Al-Qur'an. Saya sebutkan ini contoh-contohnya. Contohnya seperti kaid, innahum yakiduna kaida. Mereka buat tipuan, wa akidu kaida. Aku juga buat tipuan kepada mereka. Jadi kita bilang Allah berbuat kaid, berbuat tipuan kepada penipu. Allah tidak berbuat tipuan secara asal awal, enggak. Tapi ini mimbab respon, karena respon. Mereka buat tipu daya, Allah juga buat apa? Tipu daya. Dan tipu daya Allah lebih baik. Contoh juga misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina qalu amanna. Wa idza khalau ma'asyayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim, ya. Mereka mengejek kalau mereka ketemu dengan pembesar-pembesar mereka, kalau mereka bertemu orang beriman, kami beriman. Kalau mereka bertemu dengan pembesar-pembesar mereka, kami cuma main-main aja. Kami hanya ngejek mereka pura-pura beriman. Kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah justru yang akan mengejek mereka. Jadi Allah balas ejekan mereka dengan ejekan Allah dalam surat Al-Baqarah, ya. Gimana ayatnya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ala syayatihim. Ala, ya. Wa idza khalau wa idza khalau ala syayatihim. Ila wa idza khalau ila syayatihim. Saya agak lupa tadi. Wa idza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim. Sini istihza, mengejek dibalas dengan mengejek. Contoh lagi seperti dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Itu menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang beriman. Sebaliknya wa huwa khadi'uhum, Allah yang menipu mereka. Dan ini pembahasannya panjang. Allah tipu mereka di dunia, Allah tipu mereka di akhirat. Balasan al-jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Jadi Allah menipu terhadap orang yang menipu Allah. Kita tidak menamakan Allah dengan sang penipu, enggak. Sang pembuat makar, enggak. Sang pembuat tipuan, enggak. Tapi ini namanya sifat ala jihatil muqabalah, lawan, respon. Contohnya yang sedang kita bahas adalah sifat makar. Allah sebutkan di antaranya, wa yamkurullahu wallahu khairul makirin, dalam surat Al-Anfal 30, ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir itu Abu Jahal, Abu Jahal dan teman-temannya membuat makar untuk yuthbituk, menjarakanmu, menahanmu, au yaqtuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu dari kota Mekah. Kata Allah, wa yamkurullah, mereka buat makar, Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah lebih baik. Maka Allah tolong Nabi Muhammad SAW membuat makar sehingga Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah dengan trik-triknya, pergi dulu ke Jabal Thawr, sembunyi 3 hari, mereka tertipu, mereka cari ke arah utara, karena Madinah di sebelah utara kota Mekah, mereka cari 3 hari tidak dapat, mereka menyangka Nabi Muhammad sudah lolos. Ternyata Nabi Muhammad belum berangkat, malah menjauh ke selatan. Setelah 3 hari baru Rasulullah SAW berjalan menuju ke Madinah, dan akhirnya Madinah menaklukkan kota Mekah 8 tahun kemudian. Wallahu khairul makirin, Allah lebih baik makarnya. Contoh juga misalnya dalam
surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka buat makar dan Allah juga buat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, orang-orang Yahudi bikin makar. Orang Yahudi benci dengan Nabi Isa karena mereka menyangka Nabi Isa anak zina, di antaranya mereka menuduh Nabi Isa anak zina, di antaranya Nabi Isa membawa Injil dan Injil tersebut memansuhkan sebagian hukum Taurat. Walu ahilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Kata Nabi Isa, dan aku untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi kalian. Sementara orang Yahudi tidak mau ada yang mansuh dari Taurat. Kata mereka Taurat itu hanyalah ini yang terakhir, enggak ada lagi. Sementara Nabi Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan. Nabi Isa memperbaiki mereka karena kerusakan telah mereka banyak lakukan. Akhirnya mereka enggak suka Nabi Isa. Dan mereka berharap Nabi yang muncul belakangan, Nabi seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman yang akhirnya menguasai dunia gampangannya. Ternyata Nabi Isa orangnya tawadhu, berceramah tentang tauhid, tentang akhlak, miskin. Mereka enggak suka Nabi model seperti ini. Maka mereka bikin makar. Mereka datang ke Raja Romawi. Mereka bilang kepada raja, karena mereka dijajah oleh Romawi pada zaman tersebut di awal-awal Masehi. Maka mereka berkata, ini ada orang lelaki yang dia provokator, ingin orang-orang taat kepada dia dan tidak taat kepada Anda. Provokator. Mereka memprovokasi sang raja Romawi yang mungkin penyembah berhala. Ya. Mereka bilang ini ada pemuda baru datang, baru muncul, mengajak manusia untuk taat kepadanya dan konsekuensinya tidak taat kepada Anda. Akhirnya raja marah, raja bilang bunuh dia. Akhirnya mereka pun kejar Nabi Isa. Nabi Isa masuk dalam rumah. Maka Allah menyerupakan seorang dengan Nabi Isa. Allah berkata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyerupakan Nabi Isa, tapi ada orang diserupakan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang diserupakan? Ada yang mengatakan diserupakan ini adalah muridnya Nabi Isa. Dia bilang, "Wahai guru, biar saya yang korban. Anda silahkan pergi, biar saya yang korban." Akhirnya Allah menyerupakannya dengan Nabi Isa. Pendapat kedua, bukan yang diserupakan justru pengkhianat. Murid Nabi Isa yang pengkhianat yang ikut melapor dan mengantar orang-orang Yahudi ke rumah Nabi Isa atau tempat berkumpulnya Nabi Isa. Ternyata dialah yang dirubah mukanya menjadi Nabi Isa. Maka dia yang ditangkap. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka buat makar dan Allah juga buat makar dan Allah sebaik-baik buat makar. Dan mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Di sini Allah mencela orang Yahudi yang berbuat makar untuk membunuh seorang Nabi. Demikian juga misalnya dalam surat An-Naml ya, ayat 48 sampai 50. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Jadi Allah cerita tentang kaum Nabi Saleh yang ingin buat makar. Jadi Nabi Saleh mendakwahi mereka dan akhirnya mereka jengkel, mereka bunuh untanya Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh bilang, tunggu 3 hari. Dalam 3 hari akan datang azab karena kalian telah membunuh siapa? Untanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ketika unta tersebut datang dengan menakjubkan. Wala tamassuha bisu'in. Jangan sekali-sekali sentuh unta tersebut dengan keburukan, jangan dihadang apalagi dipukul. Ini bukan dihadang, bukan dipukul, disembelih, dibunuh. Fa aqarun naqata, mereka bunuh unta tersebut. Kata Nabi sallallahu tunggu 3 hari. Mereka jengkel nih, 3 hari masih lama. Sebelum datang azab kita bunuh Saleh dulu. Berkumpullah 9 orang, 9 naga kumpul untuk membunuh Nabi Saleh. Maka fil madinati tis'atu rahtin. Ada di kota tersebut ada 9 orang. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Mereka melakukan kerusakan dan tidak melakukan perbaikan. Qalu taqasamu billah. Kata mereka, mari kita bersumpah atas nama Allah, janji setia, baiat. Lanubayyitannahu ahlahu. Kita bunuh Saleh dan keluarganya. Kita bunuh malam-malam hari. Kemudian besok hari kita bohong. Tsumma lanaqulanna liwalihi ma syahidina mahlika ahlihi. Besoknya kita bilang kami enggak tahu tentang matinya Nabi Saleh. Kita bunuh aja malam-malam. Wa makaru makran, mereka bikin makar.
Wa makarna makran. Kami juga bikin makar. Akhirnya sebelum datang azab 3 hari mereka mati duluan, 9 orang ini. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Di sini sifat makar artinya makar itu mendatangkan musibah tanpa disadari oleh orang yang terkena musibah. Maka disebut dengan apa? Makar. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang sifat makar, tapi mimbab atau ala jihatil muqabalah, yaitu dalam bentuk respon. Dalam bentuk respon, maka Allah memberi makar kepada orang yang berbuat apa? Makar. Dan ini terpuji bagi Allah. Adapun makar yang tercela, tidak ada salah, tidak ada apa-apa, bikin makar, ini tercela. Tapi kalau membalas makar dengan makar, ini terpuji. Mereka ingin lakukan keburukan, maka dibalas dengan cara yang mereka tidak sadari. Tapi di antara bentuk makar yang disebut oleh para ulama adalah istidraj. Istidraj itu salah satu bentuk dari makar Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-A'raf, ya. Sanastajidruhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, kami akan orang-orang kafir akan kami istidraj, kami ulur mereka min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari. Wa umli lahum, kami tunda mereka, inna kaidi matin, sungguhnya tipuanku sangatlah kokoh. Ya. Ini juga Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarkanlah aku dengan orang yang mendustakan Al-Quran. Ini wahai Muhammad, biarkan mereka urusanku, kau enggak usah urus. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sungguh kami akan istidraj mereka, kami ulur mereka tanpa mereka sadari. Yaitu Allah berikan nikmat, tiba-tiba Allah binasakan. Yang Allah sebutkan, ya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan. Tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, maka kami bukakan bagi mereka segala kebaikan. Sampai ketika mereka sudah bangga, tiba-tiba kami binasakan mereka. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita anna Allah a'ta al-abda ya minad dunya," kalau engkau melihat Allah memberikan seorang hamba dunia ala ma'asi, padahal dia suka bermaksiat, fa innama huwa istidraj. Ketahuilah itulah istidraj. Itu istidraj. Ini di antara bentuk makar. Diulur, tiba-tiba dibinasakan. Tiba-tiba dibinasakan. Di puncak-puncak sombong, tahu-tahu mati. Di puncak-puncak lagi gagah-gagahnya, lagi angku-angkunya, tiba-tiba tewas. Itu namanya istidraj. Maka seorang waspada. Maka di antara dosa besar adalah merasa aman dari makar Allah. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, ya. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Kata Allah, apakah mereka merasa aman, ya, dari makar Allah? Bahwasanya Allah akan mendatangkan hukuman kepada mereka di malam hari dan mereka dalam kondisi tidur, yaitu lagi pulas-pulas Allah kasih adab. Jadi maksudnya Allah kasih adab tanpa mereka sadari. Atau datang makar Allah, yaitu Allah datang kepada mereka azab di waktu duha, mereka sedang bermain-main, tiba-tiba datang musibah. Mereka tidak menduga sama sekali akan datang apa musibah, tiba-tiba datang musibah. Lagi senang-senang main, lagi joget-joget, lagi ini, tahu-tahu tewas. Waliyadzubillah. Tanpa ada dugaan sama sekali. Itu makar. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Biasanya siapa yang merasa aman dari makar Allah? Biasanya orang tersebut sering melakukan maksiat tapi tidak ada teguran. Jadi dia melakukan maksiat, bikin maksiat, tapi nyaman-nyaman aja. Riba jalan, aman-aman aja. Judi jalan, sehat-sehat aja. Proyek tambah banyak, aman-aman aja. Zina, tapi alhamdulillah. Rezeki lancar, aman-aman aja. Ketika tidak ada teguran, dia merasa aman. Dia merasa aman. Beda kalau orang melakukan maksiat ditegur Allah, dia merasa tidak aman. Teguran, dia sadar, tegur. Teguran lagi, dia sadar. Ya.
Ketika seorang sering bermaksiat sehingga tidak ada teguran atau teguran tidak dia rasakan, ini bahaya. Ada teguran dia bilang ini bukan teguran, ini normal, ini apa? Natural ya. Banyak orang seperti itu ya. Ketika mereka berbuat zalim, akhirnya Allah tegur kezaliman yang mereka lakukan, tapi begitu halusnya Allah tegur sampai mereka merasa itu bukan teguran. Seakan-akan itu hanyalah kejadian normal, kejadian yang natural. Ya, biasa aja yang begitu. Kalau begini ya biasalah. Kalau jualan ternyata begini, ternyata itu hukuman dari Allah. Tapi dia tidak sadar ya. Nah, orang kalau sudah sering melakukan maksiat, tapi dia lolos, wah di situ dia merasa aman dari makar Allah. Dia merasa aman dari azab Allah. Seakan-akan tidak ada hukuman. Ya, bahkan ketika mau ditangkap polisi ternyata lolos. Tuh, lolos juga, dia jago. Sudah mau kejebak ternyata lolos. Bukan karena bertakwa kepada Allah dia lolos, tapi karena semakin bajingan dia lolos. Semakin lupa sama Allah. Akhirnya ada saatnya Allah binasakan dia dengan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Makanya dia berkata, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya." Kalau menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tahan. Allah tidak turunkan azabnya sampai Allah kumpulkan azabnya nanti pada hari kiamat kelak ya. Maka seorang waspada ketika dia melakukan dosa, tidak ada teguran, tua ini jangan-jangan ya. Maka segera dia kembali kepada Allah. Kita tidak berharap ketika melakukan dosa kemudian disiksa oleh Allah. Tapi kita segera istighfar. Jangan merasa aman dari hukuman Allah. Jangan merasa aman. Karena merasa aman dari hukuman Allah itu dosa. Semakin merasa aman tanpa ada rasa takut sama sekali, dosa besar. Kalau hilang rasa takut sama sekali bisa sampai pada kekufuran. Maka Allah memuji orang-orang yang takut kepada hari kiamat, yang takut kepada hari akhirat, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena yang merasa aman dari makar Allah hanyalah orang-orang yang merugi, Taib, sudah waktunya azan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan باذنillah taala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.